kita berdoa dulu bersama-sama. Kepada ketua kelas silahkan dipimpin untuk berdoa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang Bu Irma absen terlebih dahulu ya. Ahmad Hamdan. Hadir. Erika. Hadirah. Galuh. Hadirah. Iftatul. Hadirah. Lina. Hadirah. Muhammad Tristan. Hadir. Ridho. Hadir. Alhamdulillah hari ini anak-anak hadir semua ya. Kita masih diberikan kesehatan. Alhamdulillah. Oke, yang selanjutnya yakni sebelum kita mulai pelajaran ya, Bu Irma ingatkan hari ini kalian harus lebih semangat belajarnya dari pertemuan sebelumnya. Ya, kita hari ini tetap belajar bahasa Arab, tapi semangatnya harus ditambah lagi, harus lebih semangat. Oke, untuk sebelumnya Bu Irma kita bersama-sama mereview dulu materi yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Oke, pada pertemuan sebelumnya minggu kemarin kita sudah belajar apa? Maharoh apa? Maharoh qiraah. Maharoh qiraah. Materinya tentang At-ta'aruf. At-ta'aruf. Apa artinya at-ta'aruf? Perkenalan. Perkenalan. Nah, dari materi perkenalan itu pada maharoh qiraah atau bacaan kemarin, yakni perkenalan tentang Diri sendiri maupun orang lain. Iya, memperkenalkan diri sendiri maupun orang lain. Nah, itu kesimpulan dari pelajaran kita di pertemuan minggu kemarin. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan bersama-sama mempelajari materi tentang maharoh istima dan maharoh kalam. Ya, maharoh kalam dan istima. Jadi keterampilan berbicara dan mendengar atau menyimak. Ya, materinya apa? Tetap tentang at-ta'aruf atau perkenalan. Tapi kita ambil aspek dari berbicara dan mendengar atau menyimak. Nah, sekarang ada hal-hal yang harus kalian perhatikan sebelum kita mulai pelajarannya. Diperhatikan depan dulu, coba semua. Nah, ada beberapa poin yang harus kalian perhatikan. Ada kompetensi dasar, indikator, kemudian tujuan pembelajaran, materi pembelajaran. Nah, yang pertama ada kompetensi dasarnya. Untuk kompetensi dasarnya yang 3.1 atau pengetahuannya, yakni memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema at-ta'aruf yang melibatkan tindak tutur memperkenalkan diri dan orang lain, menanyakan asal negara daerah dengan menggunakan kata tanya hal, man, dan aina. Kemudian untuk keterampilannya mendemonstrasikan tindak tutur memperkenalkan diri dan juga orang lain, menanyakan asal negara atau daerah dengan menggunakan kata tanya hal, man, dan aina baik secara lisan maupun tulisan. Itu kompetensi dasarnya yang menjadi patokan kita dalam pelajaran hari ini. Kemudian yang selanjutnya ada indikator yang harus kalian capai. Ada 5 poin. Yang pertama, karena kita maharoh kalam dan istima, berbicara dan menyimak, maka indikatornya di sini yang pertama, siswa dapat menyimak ungkapan sederhana tentang at-ta'aruf. Yang kedua, siswa dapat membuktikan contoh ungkapan sederhana tentang at-ta'aruf. Kemudian yang ketiga, siswa dapat melafalkan ungkapan sederhana tentang at-ta'aruf. Yang keempat, siswa dapat menyatakan, menanya, dan merespon dengan ungkapan sederhana dengan baik dan benar. Yang kelima, siswa dapat menyimpulkan informasi lisan dengan ungkapan sederhana ya, yang baik dan benar. Itu ada 5 indikator yang harus kalian capai karena kita maharohnya dari menyimak dan berbicara. Kemudian yang selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Setelah kalian mengamati, mencoba menalar dan menginformasikan, maka di situ tujuannya juga ada 5.
Ya, tujuannya yakni mengacu pada indikator yang harus dicapai tadi, yaitu tujuannya yang pertama siswa dapat menyimak ungkapan sederhana tentang at-ta'aruf. Yang kedua, siswa dapat membuktikan contoh ungkapan tentang at-ta'aruf. Yang ketiga, siswa dapat melafalkan ungkapan sederhana tentang at-ta'aruf. Yang keempat, siswa dapat menyatakan, menanya, merespon contoh ungkapan dengan baik dan benar. Yang kelima, siswa dapat menyimpulkan informasi lisan dengan ungkapan sederhana dengan baik dan benar. Nah, itu tujuan pembelajarannya. Oke, jadi ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan ya untuk pelajaran kita hari ini. Oke, yang selanjutnya kita masuk pada materi pelajaran. Oke, sekarang anak-anak bisa disiapkan bukunya terlebih dahulu ya. Bukunya dikeluarkan, dibuka halaman 6. Nah, halaman 6 di situ ada contoh ungkapan atau percakapan ya. Jadi di situ nanti kalian menyimak dari apa yang saya lafalkan. Nanti Bu Irma melafalkan dulu, kalian menyimak ya. Kemudian nanti setelah kalian menyimak, baru Bu Irma melafalkan lagi, kalian mengikuti bersama-sama. Ya, jadi dalam pelajaran hari ini Bu Irma menerapkan model pembelajaran cooperative learning. Jadi cooperative learning itu nanti kita harus saling ada imbal baliknya antara guru dan siswa, kemudian nanti juga dibentuk kelompok ya, ada kelompok belajar. Nah, sekarang yang pertama langkahnya kita mulai dulu dengan saya melafalkan atau mengucapkan contoh ungkapan itu, kalian menyimak, oke? Nah, sekarang coba dilihat buku kalian masing-masing atau bisa dilihat yang ada pada slide di depan. Nah, jadinya sama ya dengan yang di buku. Oke. Nah, sekarang saya bacakan dulu. Kalian menyimak. Man anta? Ana thalibun. Ismi Azam. Man anti? Ana thalibatun. Ismi Aisyah. Man hadha? Hadha sadiqi. Huwa thalibun. Man hadihi? Hadihi sadiqati. Hiya thalibatun. Bisa ditirukan ya sekarang ya. Oke, sekarang Bu Irma melafalkan, kalian yang menirukan ya. Diperhatikan. Bisa dilihat slide atau yang ada di buku kalian ya. Oke, ditirukan bersama-sama. Man anta? Man anta? Ana thalibun. Ana thalibun. Ismi Azam. Ismi Azam. Man anti? Man anti? Ana thalibatun. Ana thalibatun. Ismi Aisyah. Ismi Aisyah. Nah, sekarang coba gantian ya. Sekarang ganti yang laki-laki yang mengawali atau yang bertanya, kemudian yang perempuan yang menjawab. Bisa dilihat pada slide. Coba yang baris ketiga, yang laki-laki tanya man hadza, yang perempuan jawab hadza sodiqi huwa thalibun. Oke? Bisa dipahami? Oke, sekarang coba yang laki-laki. Mulai. Man Hadza sadiqin. Huwa thalibun. Maaf, toyib. Sekarang ganti. Ya, yang baris terakhir man hadihi. Ganti perempuan yang bertanya, laki-laki yang menjawab. Coba. Man hadihi? Hadihi sadiqati ya thalibatun. Maaf, toyib, syukron. Nah, oke, itu yang contoh ungkapan pertama. Sekarang ada contoh ungkapan yang kedua. Nah, bisa juga dilihat di buku kalian ya. Di slide-nya ya juga saya berikan di sana. Nah, ini percakapan. Percakapan dua orang, di situ antara Azam dan Nabil. Ya, dua orang. Namanya percakapan itu pasti lebih dari satu orang ya, tidak mungkin sendiri. Nah, sekarang saya contohkan lagi ya. Saya bacakan dulu, kalian menyimak, saya lafalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana thalibun. Ismi Azam. Man hadza? Hadza Nabilun. Huwa sodiqi. Oke, sekarang saya melafalkan lagi, kalian menirukan bersama ya.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana thalibun. Ana thalibun. Ismi Azam. Ismi Azam. Man hadha? Man hadha? Hadha Nabilun. Hadha Nabilun. Huwa sodiki. Huwa sodiki. Nah, oke, itulah materi percakapan atau al-hiwar ya dari penerapan maharo kalam. Jadi kalian menyimak tadi yaitu penerapan dari maharo istima atau menyimak, kemudian kalian menirukan atau setelah ini praktek ke depan itu penerapan dari maharo kalam atau berbicara. Oke. Nah, sampai sini dulu dari apa yang sudah kita praktekkan itu tadi, yang sudah kita lafalkan bersama-sama. Mungkin ada di antara kalian ada yang ingin bertanya, mungkin ada yang belum dipahami dari materi yang sudah kita baca tadi. Ya, apa yang ditanyakan? Sekali lagi, Apa artinya thalibun? apa artinya tolibun? Apa tolibatun? Tolibatun. Apa artinya, ada yang tahu? Tolibun siswa. Berarti kalau ada tambahan tunnya berarti siswi atau siswa perempuan ya. Jadi tolibatun itu artinya siswa perempuan atau murid perempuan. Oke, sudah bisa dipahami ya? Oke. Nah, sekarang yang selanjutnya Bu Irma ingin kalian mempraktekkan untuk saya melihat penampilan kalian dari maharo kalam ya. Jadi sekarang kalian semuanya saya minta untuk maju. Ya, silakan semuanya maju. Langsung membentuk lingkaran. Oke. Maju membentuk lingkaran. Oke. Oke, sudah? Nah, sekarang kalian sudah saling berpasangan. Yang memegang buku, yang bertanya, yang di hadapannya yang menjawab. Oke, bisa dimulai, sudah siap? Oke, silakan dimulai. Man anta? Ana thalibun ismi Azam. Man anti? Ana thalibatun ismi Aisyah. Man hada? Hadza shadiqi huwa thalibun. Man hadihi? Hadihi shadiqati hiya thalibatun. Sudah selesai? Nah, sekarang ganti. Yang perempuan geser searah jarum jam, geser ke kanan. Oke. Kemudian ganti yang pegang buku yang perempuan, yang bertanya ganti yang perempuan, laki-laki yang menjawab. Bisa dimulai, sudah siap? Ya. Oke, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana thalibun ismi Azam. Man hadza? Hada nabilun huwa sadiqi. Kelas selesai ya? Alhamdulillah. Oke, sekarang silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Sudah selesai ya? Itu praktik kita untuk maharo kalam ya. Jadi tadi saya melafalkan, kalian menyimak. Kemudian kalian saya minta untuk mempraktekkan contoh percakapan ya, ungkapan atau percakapan antara kalian dengan teman yang lain. Jadi ada yang bertanya, ada yang menjawab. Ya, selain keterampilan berbicara, kita juga mendengarkan apa yang ditanyakan. Oke, bisa dipahami ya? Bisa. Oke. Nah, mungkin sampai sini ada yang ditanyakan lagi? Sudah? Bisa dipahami betul ya? Oke, alhamdulillah. Jadi untuk pelajaran kita hari ini bisa disimpulkan ya, bahwa untuk maharo kalam dan maharo istima, berbicara dan mendengar itu cenderung pada contoh kita praktek percakapan. Nah,
Untuk istimanya bagaimana? Istimanya kita sebelum percakapan kita bisa menyimak orang lain dulu, mereka menanyakan apa kepada kita. Kalau kita tidak mendengar, otomatis kita tidak bisa menjawab. Jadi kita harus fokus antara mendengar, kemudian kita juga fokus untuk menjawabnya. Jadi di situ nanti akan terjadi komunikasi. Oke, itu kesimpulannya. Jadi harus betul-betul fokus untuk keterampilan istimak dan berbicara. Dan di situ tadi ada percakapan antara dua orang, yaitu Azam dan siapa? Nabil, ya. Azam dan Nabil, mereka berdua. Ya, percakapan itu lebih dari satu, bisa berdua, bertiga, berempat, atau sebanyak-banyaknya. Ya, tidak mungkin sendiri. Oke, bisa dipahami ya? Oke. Itu pelajaran kita hari ini. Kesimpulannya seperti itu tadi. Sebelumnya Bu Irma akan memberikan tugas kalian, ya. Tugas kalian ada di dalam buku, ya, di halaman 7. Ya, nanti silakan dikerjakan. Kemudian nanti dikumpulkan, ya, kepada Bu Irma. Nanti setelah dikumpulkan, Bu Irma setelah tahu nilai kalian, apabila ada nilai yang kurang, Bu Irma akan memberikan remedi kepada kalian untuk mengerjakan tugas kembali. Tapi kalau nilainya sudah tuntas semua, Bu Irma akan memberikan pengayaan atau pendalaman materi biar kalian lebih paham lagi. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Oke, sebelum Bu Irma akhiri, Bu Irma sampaikan dulu kepada kalian anak-anak bahwa kita di pertemuan selanjutnya nanti atau pertemuan minggu depan kita akan belajar materi at-ta'aruf lagi. Tapi di sini Bu Irma nanti untuk pertemuan selanjutnya menerapkan atau mengacu pada maharoh kitabah. Apa? Maharoh kitabah. Kitabah itu apa tuh? Menulis. Jadi maharoh kitabah itu adalah keterampilan menulis. Jadi kita latihan menulis bahasa Arab. Selain kita harus mampu membaca, mampu mendengar, mampu berbicara, kita juga harus mampu menulis. Karena apa? Keempat maharoh itu, keempat keterampilan itulah yang harus ada dalam pembelajaran bahasa. Lebih-lebih bahasa Arab. Kita harus tetap selalu semangat untuk mempelajarinya. Harus sering terlatih, baik itu menulis, mendengar, berbicara maupun membaca. Ya, harus terus semangat untuk berlatih. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke. Untuk hari ini saya kira cukup sekian untuk pembelajaran kita. Sebelum Bu Irma akhiri, Bu Irma minta kepada ketua kelas silakan dipimpin untuk berdoa mengakhiri pelajaran. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.